Halo teman-teman, perkenalkan saya Darmayanti Stanggang dengan NIM 4192411005 dari kelas belajar mandiri media pembelajaran matematika berbasis IT tahun 2019 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman membahas tentang permutasi dan kombinasi. Bagaimana penjelasannya? Kita simak langsung videonya yuk. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, contohnya, kata-kata yang sebelumnya atau kalimat sebelumnya dari pengertian permutasi, misalnya kita susun, namun dengan urutan yang berbeda. Misalnya, jadi adalah permutasi suatu urutan yang berbeda, urutan yang kumpulan semula objek penyusunan kembali dalam dari. Jadi, kata-katanya itu sama dengan kalimat yang sebelumnya. Seluruh kata-kata yang terdapat pada kalimat yang pertama, kita masukkan kembali kepada kalimat yang kedua, namun susunannya itu berbeda, tidak sama seperti yang semula. Jadi susunannya itu tidak terlalu diperhatikan pada permutasi. Nah, nanti proses mengembalikan objek-objek tersebut pada urutan yang baku atau sesuai ketentuan itu nanti disebut dengan sorting. Nah, misalnya jika terdapat suatu untai abjad ABCD, maka untai itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda. Misalnya ACBD, DACB, dan seterusnya. Jadi huruf-hurufnya tetap ada namun urutannya berbeda. Jadi misalnya dari untai abjad ABCD kita bisa menemukan 24 cara menuliskan keempat huruf tersebut dalam urutan yang berbeda satu sama lain. Yaitu ada ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB, BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC, BDCA, CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB, CDBA, DABC, DACB, DBAC, DBCA, DCAB, dan yang terakhir DCBA. Nah, kemudian kita lanjut menghitung banyaknya permutasi yang mungkin. Misalnya, contoh untuk untaian yang ABCD tadi, bagaimana sih mencari permutasi dari huruf-huruf tersebut. Nah, untuk membuat permutasi dari ABCD yang tadi dapat diandaikan bahwa terdapat 4 kartu bertuliskan masing-masing huruf, yaitu A, B, C, dan D yang hendak kita susun kembali. Juga terdapat 4 kotak kosong yang hendak kita isi dengan masing-masing kartu. Jadi 4 kartu tersebut nanti kita akan masukkan ke 4 kotak yang kosong seperti yang terlihat pada gambar di layar. Nah, langkah yang pertama itu, di kotak yang pertama itu kita memiliki 4 pilihan kartu yang bisa dimasukkan. Jadi yang mana saja bisa dimasukkan gitu. Yang mana kartu huruf yang mana saja bisa dimasukkan di kotak yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, sekarang kondisi kartunya tinggal 3 karena kan di kotak yang pertama tadi sudah kita masukkan 1 yang mana saja. Jadi kita tinggal memiliki 3 pilihan kartu yang dimasukkan di kotak kedua. Misalnya di kotak pertama kita sudah memasukkan kartu B, maka pilihan untuk dimasukkan di kotak yang kedua itu ada A, C, atau D. Kemudian langkah yang ketiga, karena 2 kartu telah kita pakai di kotak yang pertama dan di kotak yang kedua, maka otomatis di kotak yang ketiga ini kita hanya memiliki 2 pilihan kartu yang tersisa. Misalnya tadi di kotak pertama kita sudah menggunakan huruf B atau kartu B, di kartu yang kedua, di kotak yang kedua maksud saya, kita sudah menggunakan huruf D, maka di kotak yang ketiga ini kita memiliki 2 pilihan kartu, yaitu kartu huruf A dan kartu huruf C.
Nah, kemudian langkah yang keempat, kotak terakhir kita hanya memiliki sebuah pilihan saja karena di kotak yang pertama sudah dipakai satu kartu, di kotak yang kedua satu kartu, di kotak yang ketiga juga satu kartu, maka itu kan 3 kartu. Maka di kotak keempat ini kita hanya bisa menggunakan atau memiliki pilihan satu kartu saja yang tersisa. Tadi kan misalnya di kartu pertama, di kotak pertama kita sudah menggunakan kartu B, di kotak kedua kartu D, dan di kotak ketiga kartu C. Maka di kotak keempat ini kita hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, yaitu kartu A. Nah, jadi kondisi yang terakhir yang kita peroleh nanti semua kotaknya itu sudah berisi dengan kartu-kartu yang ada. Nah, kita lanjut dengan bilangan inversi. Jadi setiap permutasi dapat kita kaitkan dengan barisan bilangan yang disebut sebagai barisan bilangan inversi. Bagaimana itu? Setiap unsur dalam permutasi dikaitkan dengan sebuah bilangan yang menunjukkan banyaknya unsur setelah unsur tersebut yang posisinya salah. Sebagai contoh, salah satu permutasi dari untai A, B, C, D, E, F, G adalah DA, C, F, G, E, B. Maka untuk setiap unsur DA, C, F, G, E, B dapat dibuat bilangan inversinya. Bagaimana bilangan inversinya? Kita lihat tabel berikut. Nah, kita mulai dengan posisi yang 0. Jadi unsurnya tadi kan D, karena sesuai dengan permutasi yang dibuat tadi, yaitu DA, C, F, G, E, B, maka kita mulai dengan unsur D. Jadi ada 3 huruf setelah posisi 0 yang seharusnya berada sebelum D. Apa itu? Yaitu A, B, C. Maka bilangannya kita masukkan 3 karena ada 3 huruf setelah posisi 0. Nah, kemudian di posisi yang pertama, jadi unsurnya yang setelah D itu kan adalah A. Jadi tidak ada huruf setelah posisi 1 yang seharusnya berada sebelum A. Jadi kan sebelum A itu kan tidak ada huruf, maka kita buat bilangannya itu adalah 0 karena tidak ada huruf setelah posisi 1 yang seharusnya berada sebelum A. Nah, kemudian di posisi 2 yang unsurnya adalah C, kan sebelum C itu kan adalah huruf B. Maka bilangannya itu hanya kita masukkan 1 karena ada unsur B tadi yang hanya 1. Nah, kemudian di posisi yang ketiga ada unsur F. Nah, jadi kan ada 2 huruf setelah posisi 3 yang seharusnya berada sebelum F. Sebelum F itu kan ada E dan B. Kenapa kita nggak menyebutkan huruf D, huruf yang lainnya? Karena mereka sudah ada di posisi 0, 1, 2 yang sebelum 3. Jadi yang harus setelah posisi 3 sebelum huruf F. Jadi yang setelah posisi 3 itu yang sebelum F itu hanya ada E dan B. D, C, A itu posisi sebelum 3. Jadi itu nggak bisa dimasukkan. Jadi posisi yang 3 yang seharusnya berada sebelum F yaitu E dan B. Sama halnya untuk posisi yang keempat, unsurnya itu kan G. Nah, jadi setelah posisi 4 yang seharusnya berada sebelum G, tentu saja yaitu E dan B. Karena di posisi 0, 1, 2, 3 itu belum ada huruf E dan B. Dan E dan B ini seharusnya berada sebelum G. Nah, di posisi 5 unsur yang E ada berapa bilangan sih yang setelah posisi 5 yang seharusnya berada di sebelum G. Nah, yang sebelum G itu kan ada A, B, C, D, E, F. Tapi huruf apakah, unsur apakah yang ada setelah posisi 5? Yaitu kita ketahui hanya B. Karena B itu tidak ada di posisi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada satu bilangan yang setelah posisi 5 dan sebelum G. Nah, untuk di posisi ke-6 unsur B tidak ada huruf setelah B. Karena kan kita ketahui unsurnya itu tadi cuma D, A, C, F, G, E, B. Jadi mereka sudah ada pada posisinya masing-masing. Jadi tidak ada huruf setelah B, maka kita tahu bahwa bilangannya itu atau unsurnya itu adalah 0. Jadi kita buat bilangannya itu adalah 0. Maka dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, barisan bilangan inversi dari DACFGEB adalah 30122110.
Jadi, barisan bilangan inversi dapat dimengerti sebagai sebuah sistem bilangan yang setiap digitnya memiliki sifat AI merupakan anggota dari N, dan 0 lebih kecil sama dengan AI lebih kecil sama dengan I. Sistem bilangan ini disebut sebagai faktor radik. Masing-masing faktor radik dapat diubah maupun dibentuk dari bilangan desimal. Ini berguna untuk dapat menghasilkan permutasi ke K dari sebuah untai. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis permutasi. Jadi ada beberapa jenis-jenis permutasi. Yang pertama yaitu permutasi K dari N benda. Terkadang kita hanya ingin menyusun ulang sejumlah elemen saja, tidak semuanya. Permutasi ini disebut permutasi K dari N benda. Pada contoh untai ABCD, maka permutasi 2 dari ABCD yang semuanya ada 4 unsur adalah sebanyak 12, yaitu AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Jadi susunannya hanya dua gitu. Nah, sedangkan permutasi 3 dari untai yang sama adalah sebanyak 24, yaitu ABC, ABD, ACB, ACD, ADB, ADC, dan seterusnya yang bisa dilihat teman-teman di layar teman-teman sendiri. Nah, banyaknya kemungkinan permutasi seperti ini dirumuskan dengan PNK, yaitu N faktorial per N kurang K faktorial. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu permutasi dengan elemen yang identik. Nah, jadi terkadang tidak semua unsur dalam permutasi dapat dibedakan. Unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang identik atau sama secara kualitas. Jadi misalnya suatu untai AABC terdiri dari 4 macam unsur, yaitu A, B, dan C, tetapi unsur A muncul sebanyak 2 kali. Kedua A tersebut identik atau sama. Jadi permutasi dari AABC adalah berjumlah 12. Nah, apa saja itu? Ini dia yaitu AABC, AACB, ABAC, ABCA, dan seterusnya yang dapat diperhatikan pada layar teman-teman sekalian. Nah, jadi ini bisa dimengerti sebagai permutasi dengan kedua unsur A dibedakan. Jadi meskipun dia identik tapi unsur A-nya itu dibedakan, yaitu A0 dan A1. Jadi kita menyusun yang A yang pertama kita ibaratkan A0 dan A yang kedua A1, sehingga dapat memudahkan kita untuk menyusun permutasi dari untaian yang memiliki unsur yang sejenis. Jadi urutannya itu seperti ini. Misalnya yang pertama itu yang untuk AABC, A0 A1 BC, A1 A0 BC. Jadi itu kan sama aja kan. Jadi nanti hasilnya AABC. Nah, yang kemudian selanjutnya ada A0 A1 CB, A1 A0 CB. Jadi hasilnya itu AACB. Jadi sama aja gitu. Tinggal menukar-nukar saja. Nah, untuk permutasi yang lain kita bisa langsung melihat di sini. Di sini sudah dijelaskan bagaimana penjabaran dari permutasi yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Jadi total permutasi dari untai AABC adalah sebanyak 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Tetapi total permutasi ini juga mencakup posisi A0 dan A1 yang bertukar-tukar, yang jumlahnya adalah 2 faktorial karena A terdiri dari 2, yaitu unsur A0 dan A1. Nah, karena tadi A0 sama A1 ini kan sama kan, tidak ada bedanya, identik gitu. Maka permutasinya menjadi 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Jadi untuk mencari untai S sepanjang N yang mengandung satu macam unsur identik sebanyak K dapat dicari dengan rumus N faktorial per K faktorial. Nah, lebih general, jika panjang untai adalah N, mengandung M macam unsur yang masing-masing adalah sebanyak K1, K2, titik-titik hingga Km, maka dapat dicari dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial hingga Km faktorial, atau N faktorial per Pi
I sama dengan 1 hingga M dari K1 faktorial. Nah, misalnya contohnya nih, ada untai A-nya sebanyak 5 kali, B, C, D, terdiri dari 5A, 2B, 3C, dan 6D, maka banyak permutasi yang dapat dibentuk yaitu 16 faktorial. Ini jumlah dari seluruh unsur-unsur yang ada, unsur-unsur dari sebuah untai, per 5 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial kali 6 faktorial, yaitu dari berapa banyak unsurnya yang sama. Tadi kan A5 maka 5 faktorial, B-nya 2 maka 2 faktorial, C-nya 3 maka 3 faktorial, dan D-nya 6 maka 6 faktorial. Nah, itu kan kalau ada yang sama unsurnya di sebuah untai. Nah, jadi kalau dia berbeda-beda, misalnya A, B, C, D, jadi mencarinya itu 4 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Karena kan unsurnya hanya muncul 1 kali. Jadi itu sama aja kan, karena 1 faktorial itu sama dengan 1. Dikali 1 kali 1 kali 1 itu sama hasilnya dengan 1. Jadi caranya mencarinya tinggal 4 faktorial aja, berapa banyak unsurnya. Jika unsur-unsur tersebut hanya muncul 1 kali, langsung saja faktorialkan berapa banyak yang unsur dalam sebuah untai. Seperti itu. Jadi unsur yang identik tersebut tidak perlu benar-benar identik, tetapi bisa merupakan unsur yang berbeda, tetapi ada kualitas tertentu yang kita anggap sama dari kedua unsur tersebut. Misalnya huruf A besar dan huruf A kecil bisa dianggap identik untuk keperluan tertentu saja ya, tapi kadang-kadang ada juga dia yang berbeda. Nah, kemudian kita ke jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi siklis. Jadi permutasi siklis menganggap elemen disusun secara melingkar. Nah, seperti susunan huruf yang ini, melingkar. Nah, jadi pada susunan huruf ini kita dapat membaca untai tersebut sebagai salah satu dari untai-untai berikut. Nah, ini ada B, C, D, E, F, G, H, B, C, D, E, F, G, H, A, dan seterusnya. Nah, cara membaca untai A, B, C, D, E, F, G, H dalam susunan melingkar bermacam-macam, maka setiap macam cara kita anggap identik satu sama lain. Permutasi siklis dapat dihitung dengan menganggap bahwa satu elemen harus ditulis sebagai awal untai. Misalnya seperti ini, jadi A itu harus ada di posisi awal, maka yang bagian yang lain itu adalah bagian yang dipermutasikan. Bagian dari B, C, D, E, F, G, H itulah yang dipermutasikan. Nah, jadi dengan menganggap panjang untai atau banyaknya elemen adalah N, dan karena elemen awal tidak boleh diubah-ubah posisinya, yang A tadi yang di awal itu nggak bisa diubah-ubah posisinya, maka banyak elemen yang dapat berubah-ubah posisinya adalah N dikurang 1, karena yang satu ini, yang di awal ini dia selalu tetap, nggak boleh dipermutasikan, nggak boleh berpindah-pindah tempat, sehingga untuk mencari permutasi siklis ini kita dapat mencari dengan N kurang 1 faktorial. Jadi yang kita faktorialkan, yang kita permutasikan, yaitu bagian yang lain daripada yang awal itu. Jadi rumusnya N kurang 1 faktorial. Nah, itulah tentang permutasi. Kita lanjut dengan kombinasi. Jadi kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan di dalam kombinasi ini. Urutannya nggak diperhatikan. Nah, jadi misalnya 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Berbeda dengan permutasi tadi. Kalau di permutasi itu urutan itu diperhatikan. Jadi 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Nah, contohnya misalnya pada kombinasi seperti ini. Seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Jadi tentu saja kan si anak itu hanya bisa mengambil 2 buah amplop. Yang tersedia ada 3 amplop. Berarti berapa kombinasi yang bisa dilakukan oleh si anak itu terhadap untuk pengambilan amplop? Tentu saja ada 3, karena kan
amplopnya ada 3. Jadi kemungkinannya atau kombinasinya yaitu adalah AB, AC, dan BC. Nah, sementara kan pada permutasi urutannya itu tidak diperhatikan. Maksud saya diperhatikan. Jadi, misalnya ada sebuah kotak berisi 3 bola masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak dan urutan pengambilan diperhatikan, ada berapa permutasi yang terjadi? Jadi ada 6 permutasi, yaitu MH, MB, HM, HB, BM, dan BH. Nah, jadi salah satu aplikasi kombinasi dan permutasi adalah digunakan untuk mencari probabilitas suatu kejadian. Nah, ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial, di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Misalnya, contohnya, kamu mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kamu ingin membawanya ke sekolah, tetapi kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna. Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensil warna yang ada dengan menggunakan rumus di atas, maka jumlah objeknya itu kan ada 5. Kita kan punya 5 pensil warna, sementara kita hanya bisa membawa 2 buah pensil warna, maka R-nya adalah 2 dan N-nya adalah 5, maka rumusnya adalah 5 faktorial per 5 kurang 2 kali 2 faktorial sama dengan 10 kombinasi. Nah, jadi N tambah R kurang 1 per R faktorial kali N kurang 1 faktorial sama dengan N tambah R kurang 1 R sama dengan N tambah R kurang 1 N kurang 1, di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Misalnya, jika kamu pergi ke sebuah toko donat itu menyediakan 10 jenis donat berbeda. Kamu ingin membeli 3 donat, maka kombinasi yang dihasilkan adalah 10 ditambah 3 dikurang 1 faktorial per 3 faktorial dikali 10 dikurang 1. Itu jadi 220 kombinasi. Jadi tadi kan banyak jenis donatnya itu ada 10. Nah, kamu ingin membeli 3 donat, maka N-nya tadi kan 10, maka R-nya sama dengan 3. Jadi N ditambah R dikurang 1 per R faktorial dikali N kurang 1 faktorial, maka 10 tambah 3 kurang 1 faktorial per 3 faktorial kurang 10 kurang 1 faktorial sama dengan 220 kombinasi. Nah, itulah tentang kombinasi. Jadi sekarang untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai permutasi dan kombinasi, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi jika si anak dipersilakan mengambil 2 bola secara acak dalam suatu kotak yang mengandung bola berwarna merah, hijau, dan biru. Dalam pengambilan, bola urutan tidak diperhatikan, artinya tidak diizinkan tentang urutan. Jadi katanya di situ urutan tidak diperhatikan, maka kita menggunakan kombinasi. Jadi untuk pengambilan bolanya itu tadi kan bolanya ada 2, warnanya merah, hijau, dan biru. Jadi kemungkinan atau kombinasi yang dapat dilakukan si anak adalah pengambilan merah hijau, merah biru, hijau, dan biru. Dengan demikian hanya terdapat 3 cara. Kombinasi cara lain akan bermakna sama atau dianggap satu. Seperti merah hijau dengan hijau merah akan dianggap satu cara. Jadi merah hijau sama hijau merah kan udah sama aja gitu, karena kan dia pengambilannya sama-sama, jadi nggak usah dibuat lagi. Jadi kombinasinya itu hanya ada 3, yaitu merah hijau, merah biru, hijau biru. Itu artinya
merah hijau itu sama saja dengan hijau merah, merah biru sama saja dengan biru merah, dan selanjutnya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu menjelang pergantian kepengurusan BEM STMIK Tasikmalaya akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang, terdiri dari ketua dan wakil ketua. Calon panitia tersebut ada 6 orang, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia inti tersebut? Nah, ini untuk mengetahui apakah ini permutasi atau kombinasi. Jadi ada kata kuncinya di situ, terbentuk panitia inti yaitu ketua dan wakil ketua. Tentu saja kalau ketua dan wakil ketua ini itu memperhatikan urutan kan, ketua dan wakil ketua. Jadi itu kan tidak sama, ketua dan wakil ketua, urutan si ketua ini kan lebih atas daripada si wakil ketua. Itu kan tidak bisa ditukar jadi wakil ketua yang lebih tinggi jabatannya daripada si ketua. Jadi ini menggunakan rumus permutasi. Nah, jadi ini permutasi N dari K. Jadi banyak calonnya itu kan ada 6 orang. Dan yang ingin dipilih itu kan ada 2. Maka kita gunakan rumus permutasi 2 dari 6, yaitu 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial, 6 faktorial per 4 faktorial, kita peroleh hasilnya yaitu 30 cara. Nah, kemudian contoh yang ketiga, sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 10 orang akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi sebuah meja. Ada berapa carakah ke-10 mahasiswa tersebut dapat diatur pada sekeliling meja tersebut? Nah, jadi ini kan mereka duduk melingkar. Maka kita menggunakan permutasi siklis. Bagaimana rumus permutasi siklis? Yaitu N dikurang 1 faktorial. Nah, jadi ini kan ada 10 siswa, maka space permutasi 10 yaitu 10 kurang 1 faktorial, yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 362.880 cara. Jadi 10 siswa itu bisa cara duduknya itu, permutasinya itu ada 362.880 cara. Kemudian contoh yang keempat, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata STMIK? Nah, seperti ini rumus permutasi seperti yang kita ketahui itu, yaitu dengan mencari rumus yang ada unsur yang identik. Nah, di sini kan unsurnya itu kan setiap unsur itu hanya memiliki satu buah unsur gitu. Jadi STMIK nggak ada yang sama. Jadi ini sebenarnya 5 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Tapi karena 1 faktorial sama dengan 1, jadi langsung saja kita buat berapa banyak unsurnya, itu 5, maka 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 buah cara. Nah, kemudian contoh yang kelima, terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan, namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang lulus seleksi. Jadi katanya ada 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan, maka kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 10. Nah, kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Jadi K-nya sama dengan 4. Jadi berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang. Nah, ini kan dari 10 orang dipilih 4 orang. Jadi ini kan tidak mementingkan urutan, siapa yang ini kan urutannya semua sama saja. Jadi kalau misalnya ada ada 4 orang dari sini, 4 orang dari situ, itu sama saja. Tingkatannya itu sama saja gitu. Jadi dia tidak ada urutan di sini. Siapa saja secara acak bisa dipilih gitu. Jadi ini menggunakan kombinasi, maka kombinasi 4 dari 10 karena yang dipilih 4, K-nya 4 dan jumlahnya semua 10. Maka kombinasi 4 dari 10 yaitu 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial per 4 faktorial, maka kita peroleh 210 cara.
Jadi cara pengambilan 4 orang dari 10 orang yang sudah lulus itu adalah 210 cara. Maka pada soal ini jawaban yang tepat adalah C, 210. Nah, sekian dulu contoh soalnya. Saya harap teman-teman bisa paham dan mengerti. Nah, untuk mengasah kita lagi mengenai pemahaman kita tentang permutasi dan kombinasi, di sini saya sudah menyediakan 5 soal. Teman-teman bisa menyelesaikannya di rumah. Nah, di sini ada 5 soal esai, bisa dilihat langsung atau di screenshot dulu. Teman-teman bisa mengerjakannya nanti. Nah, kemudian saya akan menuliskan jawabannya di deskripsi di YouTube channel ini. Jadi teman-teman bisa mengoreksi jawaban teman-teman nantinya. Apakah saya pikir sudah bisa ya, sudah di screenshot. Nah, sekian dulu penjelasan saya tentang permutasi dan kombinasi. Saya harap dengan adanya video ini, teman-teman yang belum pernah mempelajari tentang permutasi dan kombinasi bisa menjadi paham dan mengerti tentang permutasi dan kombinasi. Dan teman-teman yang sudah pernah mempelajari permutasi dan kombinasi semakin paham tentang permutasi dan kombinasi. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya menerima kritik dan saran yang membangun. Silakan berikan komentar di kolom komentar untuk membuat video yang akan saya buat ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.